Salam sejahtera bagi kita semua. Suara Gembala hari ini dengan tema alat yang mulia di hadapan Allah. Kita mungkin pernah mendengar atau membaca ungkapan seorang teolog Kristen terkemuka pada masa reformasi Protestan. Ia berasal dari Prancis yang bernama Johannes Calvin. Ia berkata bahwa mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Maksudnya, semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin mengenal keberadaan diri kita sebagai ciptaannya. Demikian pula sebaliknya, semakin mengenal diri kita, maka kita pun semakin mengenal Allah. Hal ini sejalan dengan ungkapan pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 8. Manusia hina sebagai makhluk yang mulia. Karena itu saudaraku, manusia harus menyadari akan kedudukannya di hadapan Allah sebagai makhluk yang mulia, tetapi juga sebagai makhluk yang tidak boleh disejajarkan dengan Allah. Sebagai makhluk yang mulia dan istimewa karena kekhususannya dibandingkan dengan makhluk lainnya, maka manusia dalam hal ini sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, termasuk saya dan saudara, kita memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara, mempertanggungjawabkan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai seorang yang muda, Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa ia harus mampu membuktikan kualitas hidupnya sebagai makhluk yang mulia dalam pelayanan yang berkualitas, dengan memberikan nasihat, memberikan pengajaran yang benar kepada umat yang dilayaninya. Bagi Rasul Paulus, sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Menyucikan diri dari hal-hal yang jahat artinya mereka harus berani memisahkan diri dari tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah, yakni bersilat lidah, omongan yang kosong, hawa nafsu yang lepas kendali, ketidakadilan, tidak setia, suka bertengkar, tidak memiliki kasih, tidak ada kelemah lembutan. Nah saudara, nasihat dan pengajaran ini penting untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa mereka adalah umat yang telah dikuduskan. Karena itu, mereka harus menolak hal-hal yang jahat dan menyesatkan kehidupan, sehingga mereka dapat dipakai seperti perabot rumah untuk maksud yang mulia. Saudara-saudaraku, nasihat dan pengajaran ini adalah juga bagian penting bagi saya dan saudara. Bukankah kita juga harus bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan anugerahkan? Siapapun kita, tua ataupun muda, pelayan khusus ataupun anggota jemaat, pegawai ataupun tukang, petani ataupun nelayan, pengusaha ataupun sopir, TNI Polri, karyawan, dan lain sebagainya. Kita harus berani menolak segala bentuk kejahatan
Ia akan menyesatkan kehidupan karena kita adalah makhluk yang mulia. Akhirnya saudara-saudara, rasa hormat kepada seseorang bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena status sosialnya, tetapi karena ia adalah makhluk yang mulia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan yang dipakai oleh Allah menjadi alatnya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria.